Pengertian investasi dalam perspektif Islam. Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Pola sederhana dalam berinvestasi memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi cukup efektif dalam mengembangkan modal agar dapat mengembangkan usaha maupun tingkat keamanannya. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktivitas ekonomi saja. Namun lebih dari itu, kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya atau harta yang ada tidak hanya disimpan, tetapi harus juga diproduktifkan, sehingga bisa menanam modal dengan harapan yang akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi, artinya ada unsur ketidakpastian. Tujuan investasi menurut perspektif Islam. Tujuan investasi syariah dalam konteks ini tidaklah terlepas dari adanya niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keuntungan atau al-falah, sehingga dalam melakukan investasi harus dibutuhkan niat yang lurus atau menghindarkan dari penggunaan cara-cara investasi yang mengandung unsur masir, gharar, riba, dan zalim. Selain yang terpenting, dengan meniatkan dari sebagian keuntungan akan dikeluarkan zakat dan infaknya sebagai bagian dari investasi di akhirat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari investasi dalam Islam adalah menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Allah. Karena investasi ini akan merealisasikan tujuan permodalan yang seharusnya berkembang sekaligus merealisasikan tujuan sosialnya. Mengapa harus melakukan investasi? Dalam Islam, kegiatan bisnis dan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dengan begitu, investasi sebagai salah satu aktivitas ekonomi akan memiliki nuansa spiritual manakala menyertakan norma syariah dan pelaksanaannya. Berinvestasi secara syariah, maka insya Allah keuntungan yang bisa diperoleh tidak hanya berupa keuntungan duniawi tetapi juga ukhrawi. Perbedaan antara investasi versus spekulasi. Pada praktik di lapangan agak sulit membedakan antara investasi dengan spekulasi karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang dikorbankan atau dikeluarkan. Namun tindakan keduanya dapat dibandingkan seperti pada tabel berikut. Investor yang pertama rasional dalam mengambil keputusan, berhati-hati dan melakukan analisis dengan tepat. Dan yang kedua mengumpulkan informasi lengkap mungkin dan mengharapkan pengembalian pada waktu relatif panjang. Dan yang ketiga mengharapkan pengembalian yang sesuai risiko. Dan yang keempat menginginkan harga yang sekualitas sebagai cerminan informasi dan kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik mikro maupun makro, berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti atau fluktuasi yang wajar. Sedangkan spekulator yang pertama kadang tidak rasional dalam melakukan analisis dengan cermat maupun kadang-kadang manipulatif. Dan yang kedua memanfaatkan informasi yang simpang siur untuk membuat rumor yang menguntungkan diri sendiri. Dan yang ketiga mengharapkan kondisi risiko yang tinggi dalam berspekulasi dan mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah. Dan yang keempat, tidak peduli dengan kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, menyukai pada kondisi ekonomi yang bergejolak. Dan yang terakhir, berdampak pada pasar yang bergejolak yang fluktuasi yang tinggi. Risiko dalam berinvestasi. Dalam dunia investasi kita kenal dengan dua jenis risiko, yaitu sistematik atau systematic risk dan risiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Risiko sistematik mengacu pada risiko pasar, yaitu ketidakpastian hasil perolehan investasi yang dipengaruhi oleh faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, dan kondisi politik. Risiko sistematik ini keseluruhan sebagai contoh risiko sistematik terjadi pada saat kondisi perekonomian terkena resesi atau keadaan seperti ini bisa saja terjadi sejumlah saham yang secara fundamental kondisinya baik, namun harganya turun drastis. Sedangkan risiko tidak sistematik mengacu pada faktor risiko yang unik pada setiap perusahaan. Contohnya, mogok kerja yang terjadi di suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu akan mengurangi atau menghentikan proses produksi tersebut. Kunci keberhasilan berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, mind atau mindset. Mind atau mindset adalah modal dasar pertama yang harus dimiliki jika ingin sukses sebagai seorang trader atau investor profesional. Dan yang kedua, metode
Metode adalah sistem trading yang dapat dikembangkan termasuk bagaimana menemukan peluang trading, membuat keputusan untuk entry or exit, financial management atau manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sistem bagaimana seseorang mengoptimalkan keuntungan dan membatasi potensi kerugian dalam berinvestasi sehingga mampu bisa melindungi modal dalam merintis perjalanan yang menuju tujuan jangka panjang yang diimpikan. Kesimpulan, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi termasuk kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun dalam beberapa literatur Islam klasik tidak ditemukan adanya terminologi investasi dan istilah-istilah lainnya seperti pasar modal, investasi saham, obligasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kebutuhan umat Islam terhadap investasi yang berdasarkan prinsip syariah sangat diperlukan untuk meminimalkan investasi pada lembaga-lembaga konvensional. Oleh karena beberapa bank syariah juga menyediakan dan juga membuka layanan investasi syariah, perlu bagi umat Islam untuk hijrah kepada investasi yang benar-benar bernuansa dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Beberapa hal yang dilarang dalam investasi syariah juga perlu dipahami oleh para pelaku bisnis, termasuk investor, agar tidak jatuh pada jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam investasi syariah.